Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami. Di mana lagi kalau bukan di Rapot Radio on Podcast. Tribuners, seperti biasa ya, selama 30 menit ke depan di Rapot ini kita akan berbagi informasi, mulai dari informasi cuaca, kemudian juga info gempa, info gelombang. Nanti akan ada jadwal kapal juga untuk kalian yang mungkin ingin bepergian ke luar daerah. Dan nanti akan ada 2 atau 3 ya berita yang akan dibacakan. Dan nanti kalian boleh banget untuk menanggapi sejumlah berita ataupun informasi yang nanti disampaikan. Yang mau berbagi peristiwa juga silakan di komen di kolom komentar Tribuners, ataupun yang mungkin mau kirim-kirim salam silakan, yang mau ngucapin selamat ulang tahun juga di komen aja, nanti akan dibacakan Tribuners. Nah, Tribuners, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Hari ini ya seperti biasa kita selalu mulai dengan informasi cuaca, dan pada hari Selasa 5 Agustus ini berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, di Maluku itu mengalami hujan ringan. Dan berikut ini akan Putri bacakan perakiraan cuaca, suhu dan juga kelembapan udaranya. Yang pertama Tribuners, untuk Maluku Tengah itu dari prediksi BMKG akan berawan cuacanya dan suhu udara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu kelembapan udaranya di 82 sampai 99%. Berikutnya untuk Maluku Tenggara itu cuaca berawan dengan suhu udara 24 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 sampai 86%. Lalu di Kepulauan Tanimbar untuk cuacanya berawan dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius, sementara kelembapannya di 69 sampai 85%. Berikutnya untuk Pulau Buru Tribuners, cuacanya itu berawan dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 78 sampai dengan 96%. Lalu ada Seram bagian timur dengan cuaca hujan ringan, suhu udaranya di 24 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udaranya di 88 sampai 99%. Lalu ada Seram bagian barat dengan cuaca hujan ringan, suhu udaranya di 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembapannya di 83 sampai 97%. Berikutnya ada Kepulauan Aru dengan cuaca hujan ringan, suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 85 sampai 97%. Next, di Maluku Barat Daya Tribuners, cuacanya berawan dengan suhu udara 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapannya di 69 sampai 73%. Lalu untuk Buru Selatan, cuacanya berawan juga dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan udaranya di 80 sampai 99%. Sementara itu untuk Kota Ambon, cuacanya hujan ringan sesuai prediksi ya, dari pagi hari tadi sampai saat ini masih hujan ringan. Dan suhu udaranya di 24 sampai 30 derajat Celcius. Serta kelembapan udaranya di 84 sampai 97%. Terakhir kita punya informasi cuaca dari Kota Tual dengan cuaca berawan dan suhu udara 25 sampai 27 derajat Celcius serta kelembapan udara di 81 sampai 85%. Gimana nih Tribuners kalian yang mungkin ada di mana Kota Tual ataupun Kota Ambon, Pulau Buru yang lagi di Seram bagian timur atau Seram bagian barat, Maluku Barat Daya, gimana mungkin bisa diceritakan seperti apa kondisi cuacanya saat ini, apakah lagi hujan, kalaupun hujan apakah hujan ringan ataupun hujan lebat, bisa ditulis di kolom komentar, mungkin bisa berbagi ya bersama kita gimana kondisinya di daerah kalian masing-masing. Nah Tribuners, selain itu juga kita punya perkiraan cuaca di Kota Ambon pada tanggal 6 Agustus besok.
Untuk di beberapa kecamatan, yang pertama di Kecamatan Nusaniwe itu diprediksi akan terjadi hujan petir dengan suhu udara 24 sampai 28 derajat Celcius, lalu kelembapan udaranya 84 sampai dengan 92%. Kemudian untuk di Kecamatan Sirimau itu juga akan hujan petir dengan suhu 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 82 sampai 96%. Kemudian untuk di Kecamatan Baguala Tribuners akan hujan petir juga dengan suhu udara 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udara 82 sampai dengan 97%. Kemudian untuk di Kecamatan Teluk Ambon ya, termasuk di kantor Tribun Ambon itu akan hujan petir dengan suhu udara 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udara di 84 sampai 97%. Terakhir di Kecamatan Lei Timur Selatan juga akan hujan petir Tribuners besok dengan suhu udara 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udara 83 sampai dengan 95%. Sudah pasti ya, ini merupakan prediksi dan cuaca, suhu udara serta kelembapan udaranya itu dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan. Nah, ngomongin soal cuaca, emang secara umum ya di Maluku ini lagi hujan-hujannya ya Tribuners, padahal ya kita berharapnya setelah memasuki Agustus mungkin hujannya udah berakhir dan kita mungkin akan masuk musim kemarau biar nggak basah-basah lagi, karena udah lama juga kita basah-basahan dari sekitar bulan apa ya, bulan Mei ya kalau tidak salah, sampai sekarang masih sering hujan. Jadi untuk kalian yang mungkin akan bepergian keluar rumah, yang motoran silakan disiapin dulu mantelnya sebelum keluar. Yang pejalan kaki juga bisa siapin payung. Ini bukan siapin payung sebelum hujan lagi ya, emang siapin payung karena hujan begitu. Nah, terkait dengan cuaca juga, dampak dari cuaca yang cukup buruk beberapa hari terakhir ini terjadi apa ya, musibah ya bisa disebut di beberapa daerah. Kalau kalian mengikuti berita, kalau kalian update itu kemarin di apa Suli ya, Suli ada rumah yang terbawa banjir. Nanti beritanya akan dibacain juga di segmen terakhir. Kemudian juga beberapa sungai yang meluap di Maluku Tengah yang mengakibatkan beberapa jembatan kemudian ambruk dan berdampak tentunya terhadap aktivitas atau mobilisasi masyarakat di sana. Kemudian juga tentu ini menjadi perhatian ya untuk kalian yang tinggalnya di dekat-dekat apa namanya, yang rawan ya, rawan longsor, supaya lebih berhati-hati karena memang intensitas hujan beberapa hari ini cukup tinggi ya Tribuners. Oke, kalau tadi soal cuaca, berikutnya kita punya info gelombang Tribuners. Lagi-lagi kita harus selalu berdasarkan data dari BMKG. Dan hari ini itu ada peringatan dini untuk gelombang tinggi yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Agustus besok pagi Tribuners. Tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter. Itu berpeluang terjadi di beberapa perairan. Ini cukup banyak ya. Yang pertama di perairan utara Pulau Buru, kemudian perairan selatan Pulau Buru, perairan Pulau Ambon dan pulau-pulau Lease, perairan selatan Maluku Tengah, lalu di perairan Seram bagian timur di bagian utara, lalu juga perairan Seram bagian timur bagian selatan, kemudian perairan Seram bagian timur untuk Pulau Gorong dan perairan Kepulauan Banda Neira, perairan Kepulauan Kai, perairan utara Kepulauan Aru, lalu di perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, kemudian juga perairan Kepulauan Babar,
Perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, lalu juga Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, serta Laut Arafuru bagian tengah. Tentunya harap diperhatikan ya risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Dan untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Untuk kapal feri juga diperhatikan untuk kecepatan anginnya apabila lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Himbauan juga dari BMKG pastinya kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Next Tribuners, kita punya info gempa juga dari BMKG. Per hari ini 5 Agustus itu hanya ada satu kali gempa yang terdeteksi oleh BMKG dan terjadinya itu di pukul 1:49 waktu Indonesia Timur, jadi jam 1 dini hari hampir jam 2 ya. Dan gempa yang terdeteksi itu magnitudo 3,0 terjadi di 17 km tenggara Taniwel Timur, Seram bagian barat, dan juga di 33 km utara Elpa Putih, Seram bagian barat di kedalaman 17 km. Berikutnya kita punya informasi soal jadwal kapal. Tribuners wajib nyimak yang mungkin ingin bepergian dari kota Ambon mau ke Jakarta, Surabaya, dan ya daerah-daerah lainnya ya. Yang pertama kita punya jadwal KM Pangrango Tribuners yang pada hari ini 5 Agustus tadi berangkat dari Namrole jam 9 pagi, kemudian akan tiba di Ambon sebentar 5 Agustus jam 8 malam. Lalu nanti berangkat dari Ambon 5 Agustus 23.59 udah mau jam 12-an. Kemudian berangkat ke Banda ya. Dan nanti tiba pada besok hari 6 Agustus di jam 5 sore. Lalu berangkat dari Banda 6 Agustus di jam 7 malam. Tribuners akan tiba di Saum lagi pada 8 Agustus di jam 4 subuh. Kemudian berangkat dari Somlaki 8 Agustus jam 8 pagi, nanti tiba di Banda kembali pada 9 Agustus di jam 12 siang. Nanti berangkat dari Banda 9 Agustus di jam 2 siang, kemudian tiba di Ambon pada 10 Agustus di jam 5 pagi. Nanti berangkat dari Ambon 10 Agustus jam 5 sore, kemudian tiba kembali di Banda pada 11 Agustus di jam 10 pagi. Lalu berangkat dari Banda 11 Agustus di jam 12 siang, kemudian tiba di Saum lagi pada 12 Agustus di jam 9 malam. Lalu nanti berangkat dari Saum lagi Tribuners 13 Agustus jam 1 dini hari, kemudian tiba di Banda pada 14 Agustus di jam 5 pagi. Oke, sampai di tanggal 14 Agustus dulu kita beralih ke jadwal kapal selanjutnya, yaitu jadwal KM Ciremai Tribuners yang akan tiba di Ambon sebentar 5 Agustus di jam 7 malam, kemudian berangkat dari Ambon sebentar jam 10 malam, lalu akan tiba di Sorong besok 6 Agustus di jam 8 malam. Kemudian nanti berangkat dari Sorong 6 Agustus jam 10 malam, lalu tiba di Serui pada hari Kamis 7 Agustus di jam 10 malam. Nanti berangkat dari Serui 7 Agustus di jam 23.59, udah mau jam 12. Lalu akan tiba di Jayapura pada hari Jumat 8 Agustus di jam 8 malam. Nanti berangkat dari Jayapura 9 Agustus di jam 2 pagi Tribuners, kemudian tiba di Serui pada hari Sabtu 9 Agustus di jam 10 malam. Lalu berangkat dari Serui 9 Agustus di jam
12 malam, kemudian tiba di Sorong pada hari Minggu 10 Agustus di jam 11 malam. Nanti berangkat dari Sorong 11 Agustus jam 1 dini hari atau jam 1 pagi, kemudian tiba di Ambon pada hari Senin 11 Agustus di jam 11 malam. Oke, geser lagi kita ke jadwal KM berikutnya. Ada jadwal KM Sangiang yang pada tanggal 5 ini tanggal 5 ini akan tiba ya di Bitung pada jam 5 sudah, kemudian berangkat dari Bitung pada 7 Agustus jam 4 sore nanti, lalu tiba di Ternate pada 8 Agustus di jam 12 siang. Nanti berangkat dari Ternate 8 Agustus jam 5 sore, kemudian tiba di Babang atau Bacan pada 9 Agustus di jam 5 pagi. Kemudian berangkat dari Bacan 9 Agustus di jam 8 pagi, lalu tiba di Sanana pada 10 Agustus di jam 6 pagi. Nanti berangkat dari Sanana 10 Agustus di jam 8 pagi Tribuners, kemudian tiba di kota Akeba alias kota Namlea di tanggal 10 Agustus jam 9 malam. Kemudian dari Namlea berangkatnya 10 Agustus jam 11 malam dan tiba di Ambon pada 11 Agustus di jam 9 malam. Nanti berangkat dari Ambon 11 Agustus jam 1 siang, lalu tiba di Banda pada 12 Agustus di jam 5 pagi. Dari Banda berangkatnya 12 Agustus jam 7 pagi, kemudian tiba di Geser pada 12 Agustus di jam 5 sore. Oke, kita move lagi Tribuners. Berikutnya kita punya jadwal kapal Sabuk Nusantara 44 yang pada hari ini itu berangkat dari Pelabuhan Yosudarso Kota Ambon ya, dan akan mengelilingi beberapa daerah di Maluku, yaitu dari Ambon akan ke Maluku Barat Daya sampai dengan nanti ke Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, kapal Sabuk 44 ini Tribuners direncanakan berangkat hari ini dari Pelabuhan Yosudarso pada jam 6 sore. Satu jaman lagi ya. Kemudian sesuai dengan employ-nya akan berlayar ke Wulur, kemudian Tepa, Mahaleta, Luang, Lakor, Moa, Kisar, Ilwaki, kemudian Amau, Kupang, dan nanti kembali lagi ke Ambon. Diperkirakan nanti akan tiba di Wulur pada hari Rabu besok di jam 9 malam, kemudian berangkat dari Wulur itu hari Rabu di jam 12 malam, nanti akan tiba di Tepa pada hari Kamis 7 Agustus di jam 9 pagi. Kemudian dari Tepa berangkatnya hari Kamis 7 Agustus jam 1 siang, lalu akan tiba di Mahaleta itu hari Kamis juga di jam 7 malam. Nanti dari Mahaleta berangkatnya jam 11 malam dan akan tiba di Luang pada hari Jumat di jam 1 dini hari. Kemudian dari Luang itu berangkatnya jam 5 pagi hari Jumat 8 Agustus, tiba di Lakor masih di hari Jumat juga di pukul setengah 10 pagi. Nah, berikutnya juga kita punya jadwal kapal ke Pulau Buru. Ada kapal Cantika Lestari 8F yang berangkat dari Pelabuhan Slamet Riyadi pada pukul 9 malam sebentar. Lalu untuk ke Buru Selatan ada Cantika Lestari 5E tapi hanya ada di hari Kamis dan juga Senin. Untuk rute dari kota Ambon sendiri nanti akan menuju Ambalau, kemudian Namrole, Leksula, dan berangkatnya pada pukul 9 malam juga. Kemudian untuk ke Maluku Utara di hari Selasa itu Tribuners
Ada kapal Cantika Lestari 10C tapi udah berangkat ya tadi jam 12 siang, melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar dan juga Weda. Nah, untuk ke Pulau Buru selain tadi bisa menggunakan kapal cepat di Pelabuhan Slamet Riyadi, juga Tribuners kalian bisa menggunakan feri yang ada di Pelabuhan Galala ya menuju Namlea. Nah, biasanya itu di Pelabuhan Galala dan juga di Pelabuhan Namlea akan stay satu feri yang selalu beroperasi, tapi kali ini hanya ada di Pelabuhan Galala menuju Namlea sebentar malam karena ada 2 feri yang lagi docking atau lagi rusak. Jadi sementara yang beroperasi hanya satu. Catat hari ini dari Galala menuju Namlea. Berarti dari Namlea menuju Galala malam ini tidak ada ya Tribuners. Kemudian untuk kalian yang mau ke Seram bagian barat atau ke Maluku Tengah, biasanya juga yang mau ke Seram bagian timur juga lewat sini ya, Pelabuhan Hunimua atau Liang menuju Waipirit itu ada sekitar 4 feri yang beroperasi dari pukul setengah 6 pagi sampai dengan jam 9 malam, ada 13 trip ya. Kemudian juga yang dari kota Ambon mau ke Masohi bisa menggunakan kapal cepat. Kalau kapal cepat itu dari Tulehu, Pelabuhan Tulehu menuju Amahai, Maluku Tengah. Lalu untuk ferinya itu dari kota Ambon, dari Tulehu menuju ke Pelabuhan Inamarina Masohi. Nah, itu untuk jadwal kapal Tribuners. Berikutnya kita punya ada nanti 3 ya, mungkin 3 berita yang akan dibacakan yang sudah dipilih di antara sekian banyak berita ya tentunya. Jadi kalian kalau misalnya mau update berita tinggal ke portal kami, ada banyak pilihan. Kalau misalnya satu yang kalian anggap tidak relevan dengan kalian, mungkin bisa move ke berita-berita lain. Nah, ini Tribuners kita punya salah satu berita yang lagi jadi sorotan ya, mendapat banyak sekali komentar oleh Tribuners netizen, yaitu mengenai anggota DPRD Kabupaten Buru yang juga merupakan seorang artis cukup dikenal ya oleh kalian tentu, yaitu Bella Sophie yang diduga tidak pernah ngantor sejak dilantik ya, masih dugaan ya. Dan Bella Sophie ini didesak mundur pada saat demo kemarin di kantor Gubernur Maluku. Ya, Tribuners kalian udah pasti kenal ya, apalagi mama-mama udah pasti tahu, hafal banget sama Bella Sophie ini. Jadi pada hari Senin kemarin itu belasan pemuda ya yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia atau GMPRI dan penggugat keadilan, mereka mendesak Bella Sophie ini mundur dari keanggotaan DPRD Kabupaten Buru. Nah, desakan tersebut diteriakan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Maluku pada hari Senin 4 Agustus kemarin. Nah, artis yang kini jadi legislator itu Tribuners disebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai wakil rakyat. Nah, berdasarkan keterangan dari koordinator lapangan Vicky Lesnusa, dia mengatakan bahwa sudah 11 bulan sejak dilantik yang bersangkutan ini tidak pernah hadir di kantor DPRD Kabupaten Buru. Katanya ini bukan persoalan sepele, ini menyangkut kepercayaan rakyat khususnya dari Dapil 2. Gimana pendapat kalian Tribuners, khususnya kalian yang mungkin pada saat pileg kemarin memilih beliau, gimana tanggapannya? Nah, katanya juga 6 kali paripurna tak sekalipun istri dari Daniel Rigan itu hadir, bahkan 2 kali reses juga tidak dilakukan. Mereka pun meminta Partai Nasdem untuk memecat Bella Sophie. Walaupun ya mungkin prosedurnya tidak serta-merta langsung dipecat, mungkin akan ada prosedur dari peringatan dulu, pemanggilan dan lain sebagainya, nggak mungkin langsung dipecat ya. Dan
Tribuners sebelumnya masa aksi ini mendatangi sekretariat DPW Partai Nasdem Maluku, namun karena tidak menemukan satupun dari perwakilan partai, mereka kemudian berlanjut ke kantor Gubernur Maluku untuk meminta perhatian langsung dari kepala daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah, koordinator lapangan ini mengatakan bahwa aksi itu akan terus berlanjut sampai anggota DPRD Kabupaten Buru ini dipecat karena keinginan masyarakat katanya. Nah, untuk poin-poin tuntutannya sendiri itu ada 4 ya Tribuners. Yang pertama, mereka mendesak Gubernur Maluku sebagai representasi pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri ya, untuk segera mengambil sikap tegas untuk memecat oknum anggota DPRD Kabupaten Buru yaitu Bella Sophie dari jabatannya karena diduga saudari Bella Sophie ini tidak pernah masuk kantor selama 11 bulan. Kemudian yang kedua, mendesak DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku untuk segera mengambil sikap tegas secara internal, memberhentikan saudari Bella Sophie dari jabatannya sebagai anggota DPRD aktif. Dan yang ketiga, Tribuners mendesak DPW Partai Nasdem untuk segera mengambil sikap tegas juga untuk menonjobkan Bella Sophie ini dari anggota partai serta mengambil sikap tegas untuk pergantian antar waktu atau PAW dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru karena diduga melanggar sumpah atau janji dan kode etik sebagai anggota DPRD. Kemudian yang terakhir, mereka mendesak Gubernur Maluku dan Dewan Kehormatan Partai Nasdem untuk segera membentuk tim investigasi untuk pressure ke akar-akarnya karena dugaan mereka Bella Sophie ini tidak pernah menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Nah, namun Tribuners hal ini dibantah oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Buru yang juga merupakan anggota fraksi Nasdem, Sunardi Idris. Dia menjelaskan ya bahwa Bella Sophie ini tengah menjalankan tugas pribadi penting yang membuatnya harus meninggalkan aktivitas kedewanan untuk sementara waktu. Katanya Bella Sophie saat ini ya sedang mendampingi suaminya yang tengah menjalani proses hukum. Dan selain itu Bella Sophie juga sedang menjalani medical check up di Malaysia. Kalian Tribuners yang mungkin sering melihat media sosialnya beliau pasti agak meragukan keterangan ini ya, karena seperti yang kita lihat, mungkin kita bacain komen kali ya yang ada di media sosial Tribun Ambon. Salah satunya itu mereka mengatakan bahwa lagi asyik nge-live nge-live jualan katanya. Terus banyak juga yang komentar makan gaji buta dan lain sebagainya. Memang ini sangat menjadi perhatian ya Tribuners ya. Nah, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Buru ini juga menyampaikan bahwa Bella Sophie ini sebelumnya telah mengikuti rapat fraksi beberapa waktu lalu sebelum bertolak keluar daerah Kabupaten Buru. Dan katanya Bella Sophie ini juga telah menjalani prosedur sesuai tata tertib, yakni dengan mengajukan surat izin resmi. Nah, dikatakan bahwa Bella Sophie bahkan membuat surat izin sebelum berangkat. Dan jika bicara soal tata tertib, memang benar jika seorang anggota tidak mengikuti rapat tanpa alasan yang jelas, itu bisa ditindaklanjuti. Tapi dalam kasus ini, sebagai anggota fraksi kami juga perlu menyampaikan bahwa sebelum Bella Sophie meninggalkan daerah, beliau sudah memberikan surat izin. Nah, itu keterangan dari
Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Buru ya, Sunardi Idris. Nah, pernyataan tersebut Tribuners juga dibenarkan oleh Sekretaris Dewan Hadial Zagladi saat dikonfirmasi mengenai surat izin dari Bella Sophie ini. Nah, Hadial sendiri mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat permohonan izin resmi dari Bella Sophie. Dan dalam surat permohonan izin dari tanggal 14 Januari itu Bella Sophie menjelaskan 2 alasan utama ketidakhadirannya. Yang pertama yaitu mendampingi suami dalam mengikuti proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua sedang dalam proses pemeriksaan kesehatan atau medical check up di rumah sakit di Malaysia dengan hasil yang akan disampaikan setelah keluar, katanya. Banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen mengenai hal ini, katanya bohong. Ada yang mengatakan bahwa beliau lagi live body lotion whitening. Kemudian juga ada yang komen yang pilih pasti menyesal. Lalu ada juga yang bilang makan gaji buta, ada yang mengatakan live TikTok saja. Banyak sekali ya. Oke, Tribuners, meninggalkan informasi mengenai anggota DPRD Kabupaten Buru yang juga merupakan seorang artis. Nah, ini kita punya informasi mengenai sebuah rumah yang hanyut ya di Wayari, Maluku Tengah. Dan saat ini korban sementara mengungsi ke rumah tetangga. Ya, Tribuners, kalau kalian yang sering update pasti juga mungkin sudah lihat ya di media sosial lagi ramenya video mengenai kejadian memilukan ya yang menimpa keluarga Ibu Maria Matruti, seorang warga desa Wayari, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Rumah satu-satunya yang mereka miliki hanyut terbawa arus sungai pada hari Senin kemarin sekitar jam 4 subuh ya, Tribuners. Meskipun dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kondisi rumah sudah sangat tidak layak huni. Dan beliau mengungkapkan bahwa saat tanah mulai bergeser, ia dan 3 anggota keluarganya segera mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Saat ini Ibu Maria dan keluarganya lagi sementara mengungsi ya di rumah tetangga yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Dan beliau mengatakan bahwa sudah ada bantuan awal yang berdatangan dari BWS atau Balai Wilayah Sungai Maluku yang memberikan bantuan berupa terpal, dan juga pemerintah desa setempat sudah menyalurkan bantuan berupa sembako. Meskipun ya tentu saja bersyukur ya karena selamat, Ibu Maria ini berharap adanya bantuan lanjutan agar keluarganya dapat membangun kembali tempat tinggal mereka. Semoga segera ya ada bantuan untuk Ibu Maria dan keluarganya supaya bisa membangun kembali di rumah yang baru ya. Dan kalau bisa nyari tempatnya bisa lebih strategis lagi Ibu supaya tidak terjadi lagi hal serupa, supaya bisa lebih diperhatikan lagi keselamatannya. Terakhir Tribuners, kita punya informasi mengenai, ini juga jadi sorotan beberapa hari belakangan ini ya Tribuners, mengenai Ketua DPRD Moritz Tamaela yang mengakui bahwa pesta miras di rumah dinasnya itu benar terjadi, tetapi beliau hanya meneguk 1 kali lalu pergi mandi, katanya. Nah, jadi Tribuners, beberapa hari lalu memang Kota Ambon ya sedang dihebohkan dengan peristiwa penganiayaan yang menimpa seorang pegawai DPRD Kota Ambon bernama Febri Patikolahi alias
Jimron. Nah, penganiayaan ini menyita perhatian publik karena diduga terjadi saat berlangsungnya acara pesta miras di rumah dinas Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela di Karangpanjang pada hari tanggal 26 Juli lalu. Dan dari informasi yang beredar, korban ini dianiaya sejumlah orang dekat Moritz yang terlibat pesta miras hingga tak sadarkan diri. Ironisnya, setelah tersadar, korban sudah tidak lagi berada di kawasan rumah dinas Ketua DPRD Kota Ambon, melainkan sudah ada di kawasan Pondok Pati di Karangpanjang. Dan dari aksi penganiayaan ini, Tribuners, korban katanya mengalami luka robek di bagian wajah hingga harus dioperasi 7 jahitan di rumah sakit. Dan juga informasi lain yang beredar mengatakan bahwa Moritz ini ikut terlibat dalam pesta miras tersebut dan bahkan sempat menghubungi korban datang ke rumahnya untuk memintanya pergi membeli miras jenis Shopee. Nah, setelah kasus tersebut mencuat, Moritz ini juga diduga mengintimidasi korban untuk tidak membuka mulut atas peristiwa yang terjadi. Dan karena berita ini sudah kemana-mana ya Tribuners, dan menghebohkan begitu, Moritz ini lantas memberikan penjelasan dan juga klarifikasi kepada wartawan di kantor DPRD Kota Ambon pada hari Senin kemarin. Dalam konferensi pers itu, Moritz didampingi Sekwan DPRD Kota Ambon, Apris Gaspers, dan juga Febri yang merupakan korban penganiayaan. Nah, Moritz sendiri mengatakan bahwa kejadian yang menimpa Jimron pada hari Sabtu itu bukan kejadian di rumah dinasnya dan tidak ada sangkut paut dengan dia maupun orang-orang di rumah dinasnya. Walaupun Moritz sendiri mengakui bahwa sempat memesan 2 botol miras dari korban melalui salah satu stafnya, dan rencananya 2 botol miras itu akan dibawanya ke Jakarta dalam sebuah kegiatan. Namun karena batal berangkat, Moritz mengaku menyerahkan 2 botol miras tersebut kepada sejumlah orang yang ada di rumah dinasnya. Dan katanya saat kejadian itu kondisi rumah dinas dalam keadaan ramai karena ada sejumlah pekerja yang sedang melakukan beberapa pekerjaan fisik di rumah dinasnya tersebut. Nah, ini pernyataan dari Moritz sendiri ya, bahwa soal minuman keras, kita ini orang Ambon katanya. Saat itu kejadian ada orang kerja, saya pesan minuman dari staf saya lewat Bung Jimron, minta tolong bawa ke Jakarta, dan karena tiket tidak sesuai jam 12, saya dapat kabar bisnis dan ekonomi full, makanya tidak jadi berangkat katanya. Dan akhirnya dia pun memberikan 2 botol miras itu ke sejumlah orang di rumahnya dan sempat meneguk miras tersebut, namun tidak banyak. Katanya hanya 1 kali dan lalu pergi mandi dan makan. Moritz pun membantah ya, ada kabar yang beredar bahwa miras yang dipesan sebanyak 9 botol. Meskipun sebagai wakil rakyat ya, hal ini dianggap sangat tidak pantas terjadi di rumah seorang anggota dewan. Ini juga mendapat banyak sekali komentar oleh netizen tentunya ya. Bahkan di Instagram kami ada sekitar 102 komentar. Ada dari Dohran yang mengatakan bahwa ketua DPRD model begini sangat menyedihkan. Lalu banyak sekali ada komentar-komentar lucu. Ini dari @petra.kayado. Talang sekali par buka tanpa makan dulu nanti balelai. Ada juga yang mengatakan bale mandi double sampai lupa berapa gelas. Astaga. Oke, Tribuners, informasi dari
Ketua DPRD Kota Ambon tadi mengakhiri perjumpaan kita di rapot kali ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis ya, jangan bosan-bosan. Dan saya juga tidak akan bosan-bosan untuk menyampaikan untuk kalian yang ingin selalu mengupdate informasi, untuk mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com ataupun bisa lewat berbagai akun media sosial kami mulai dari Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube, ada juga di Twitter ya Tribuners. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan berbagai program kami lainnya, ada Ambon Hari Ini, kemudian juga Tribun Bastory, dan nanti akan ada satu program baru ya. Stay tune di berbagai akun media sosial kami. So, saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.